Lelaki ini telah berselingkuh dari seorang istri yang dinikahinya 20 tahun lalu. Adik iparnya terpaksa menutupi perselingkuhan itu, sampai sebuah kecelakaan merenggut nyawa istrinya. Sejak itulah, rentetan perselingkuhan di keluarga itu mulai terungkap. Halo semuanya, hari ini saya akan mengulas sebuah film Korea. Apakah Anda pikir ini film yang menegangkan? Dugaan Anda salah karena film ini dibalut komedi. Di awal cerita, Sugun adalah pengemudi taksi. Ia sedang mengantar pelanggan taksi yang ingin menggerebek suaminya. Setibanya di lokasi, perselingkuhan suami wanita itu tertangkap basah. Pertengkaran kedua wanita itu pun tak terelakkan. Ketika Sugun coba melerai, bokong wanita itu menyentuh titiknya. Wanita itu kaget dan menghentikan perkelahian. Tiba-tiba ia merasakan suatu kepuasan. Wanita itu lalu merapikan rambutnya dan masuk kembali ke dalam taksi. Disinilah Sugun memulai kehidupan sebagai lelaki hidung belang. Sementara itu, Bongsu si penyuka masakan Cina telah menikah selama 8 tahun. Ia adalah lelaki yang jujur tapi tidak pekaan. Saat belajar memasak, ia jatuh cinta pada seorang wanita cantik. Ia pun dapat dengan mudah menyelesaikan. Di suatu malam musim semi, ia merekomendasikan anggur khas di tokonya kepada orang lain. Kedua pasangan itu kini telah menikah. Hari ini adalah ulang tahun kakak iparnya. Tapi, Sugun tetap memilih bertemu selingkuhannya. Bongsu yang melihat kejadian itu merasa tak nyaman. Ia lalu menanyakan pada kakak iparnya, apakah ia telah melakukan hubungan mantap-mantap, dan keresahannya atas kelakuan Sugun. Tapi Sugun tidak memedulikannya. Setelah tiba di rumah, Sugun langsung memberikan hadiah dan buket bunga mawar pada istrinya, lalu mengatakan hal yang romantis. Istrinya pun merasa sangat bahagia. Istrinya lalu bertanya mengapa ia pulang terlambat malam itu. Mendengarnya, Bongsu jadi gugup. Sugun dengan tenangnya menjawab. Ia bilang hari ini mendapat pelanggan yang menjengkelkan, yang membuatnya harus bolak-balik mengantarnya. Meski begitu, jawaban Sugun tidak dengan mudahnya dipercaya mereka. Damduk lalu melihat bekas kapur biliar di tangan suaminya. Sugun lalu mengalihkan topik dengan mencuci tangannya. Ia bilang bahwa dirinya sering ceroboh ketika main biliar. Sugun lalu memberi kode pada adik iparnya. Ia mengarang cerita bahwa adik iparnya yang membuat mereka main hingga larut. Bongsu sangat berambisi mengalahkannya. Lalu mereka pun sepakat main di lain hari. Merasa kakak iparnya bohong, Bongsu mencoba untuk jujur. Tapi, Miyang melihat bekas yang sama di tangan suaminya. Bongsu pun terkejut dan berpikir bagaimana bisa hal itu terjadi. Ternyata Sugun telah mengolesi kotak kue itu dengan kapur biliar. Hal itu dilakukan agar para istri mengira mereka main biliar bersama. Malam harinya, Bongsu sedang main Lego di kamar, sedangkan Miyang sedang melakukan yoga. Mereka tampak sibuk masing-masing, padahal telah menikah selama 8 tahun. Miyang lalu mulai menggoda suaminya. Namun, Bongsu sama sekali tak memiliki gairah. Miyang lalu mengatakan bahwa sejak menikah 8 tahun yang lalu, mereka belum juga dikaruniai anak. Maka Miyang sangat bertekad untuk membuat anak malam itu. Karena itulah Miyang rutin melakukan olahraga. Bongsu yang tak bergairah sama sekali pun menurutinya. Tapi ia tak ingin melepas pakaiannya. Belum saja mantap-mantap sampai puncaknya, kaki Bongsu tiba-tiba kram. Miyang pun terpaksa melayani dirinya sendiri. Masalah ini segera diketahui Sugun. Ia pun menertawakan apa yang menimpa adik iparnya, dan kemudian mengajarinya beberapa pengalaman cara untuk memuaskan pasangan ketika sedang berolahraga malam. Selain itu, Bongsu juga diajarkan tips untuk berselingkuh. Bongsu tentu saja kaget dan skeptis. Malam itu Sugun ada janji main biliar. Di tempat yang sama, Bongsu pun sedang main di sana. Karena tak ingin bermain bersama adik iparnya, Sugun meminta Bongsu untuk pulang. Tapi, tiba-tiba saja, seorang wanita melenggok masuk ke ruangan. Ketika wanita itu berjalan, semua mata lelaki mengarah padanya. Wanita itu adalah selingkuhan Sugun. Namanya Jenny. Ia datang ke sana untuk menemui Sugun sekaligus bermain biliar. Orang-orang di sana malah terfokus melihat Jenny. Di saat yang sama, seorang pelayan tak sengaja menumpahkan air ke bokong Jenny. Orang-orang pun menjadi salah tingkah. Tapi Jenny dengan tenangnya melihat ke pakaiannya. Bokongnya menjadi basah. Lalu ia melepas segitiga pengamannya di depan umum, dan menggunakannya untuk mengikat rambut. Peristiwa ini memang tak diduga-duga siapapun, sehingga lelaki di sana kian tercengang melihatnya. Mereka bahkan ada yang menghentikan permainan. Di saat itu juga, Bongsu secara gentle menutup bokong Jenny dengan jaketnya. Ia tak ingin Jenny jadi pusat perhatian lelaki hidung belang. Tindakan yang dilakukan Bongsu ternyata membuat Jenny menjadi terkesan. Setelah main biliar, Bongsu bilang agar sebaiknya jaket itu dikembalikan karena harganya mahal. Ketiganya lalu pergi untuk makan malam. Tapi Sugun lalu meminta adik iparnya untuk pulang duluan. Keduanya pun lalu pergi meninggalkan Bongsu. Karena tetap tak bisa memiliki anak, Miyang lalu membawa Bongsu untuk mengetes kualitas spermanya. Bongsu pun diantar ke ruangan khusus. Kemudian diminta menonton film wadidaw, namun Bongsu tidak menikmatinya. Pada saat itu, ia ingat pesan Sugun untuk membayangkan seorang yang dapat merangsang gairah.
Maka muncullah Jenny dalam bayangannya. Baru saja Bongsu merasakan gairahnya naik. Ketukan di pintu menghentikan hayalannya. Ia pun lalu menyerahkan botol yang masih kosong. Bongsu dan Miyang memiliki bisnis restoran masakan Italia. Tapi bisnis itu kurang sukses. Bahkan Bongsu sendiri pun tak suka menunya. Tapi Miyang tetap percaya pada masakan koki yang baru pulang dari Italia itu. Sementara Bongsu yang telah belajar masakan Cina selama 6 bulan, merasa bakatnya disia-siakan. Padahal ia selalu ingin membuka restoran makanan Cina. Namun kemauannya selalu ditolak, karena Miyang yang membayar seluruh biaya sewa restoran. Juga rumah tempat tinggalnya adalah milik Sugun, sehingga Bongsu tak memiliki hak lebih di sana. Ketika restoran akan tutup, Jenny muncul di restoran. Bongsu lalu memasakkan Jenny masakan khas Cina yang dipelajarinya. Jenny pun terkesan dan bilang jika dirinya menyukai masakan itu. Hal ini berhasil membangkitkan gairah Bongsu. Keduanya lalu berbicara panjang dan merasa saling tertarik. Lalu, Jenny pun langsung berkata, "Opa, aku ingin tidur denganmu." Kalimat sederhana dan lugas itu membuat Bongsu seketika bergeming. Ini pertama kalinya Bongsu merasa ada seseorang yang jujur pada kekagumannya. Seseorang yang juga cantik. Akhirnya dimulailah aksi perselingkuhan keduanya. Dan mereka bobok bersama yang pertama. Ketika pulang, Bongsu berpura-pura dirinya baru saja mabuk. Ia berbohong agar istrinya tak curiga. Tapi, bakat akting yang buruk membuat Miyang malah mencurigainya. Ia menganggap suaminya aneh. Benar saja, Miyang menemukan segitiga pengaman dalam pakaian Bongsu. Itu adalah segitiga pengaman yang digunakan Jenny untuk ikat kepala. Dengan membawa barang bukti, Bongsu segera menuduh itu milik selingkuhan kakak iparnya. Kemudian Sugun diinterogasi oleh Damduk dan diusir. Karena merasa bersalah, Bongsu lalu menemui kakak iparnya di basemen. Sugun lalu menceritakan pencapaiannya selama 20 tahun menikah. Ia ternyata seorang desainer yang telah merancang banyak roller coaster. Dan semua rancangannya terinspirasi dari lekukan tubuh selingkuhannya. Ketika roller coaster jadi, orang-orang pasti berebut untuk duduk menikmatinya. Tapi istrinya tidak pernah sekalipun peduli dengan pencapaiannya. Damduk tidak pernah mau untuk duduk di roller coaster rancangannya. Di saat yang sama, Damduk mengemasi pakaian untuk suaminya. Meski marah, ia tak ingin Sugun kedinginan. Ia lalu meminta Miyang untuk mengantarkannya. Bahkan Damduk pun menitipkan beberapa obat untuk suaminya. Miyang menjadi heran dengan sikap Damduk yang masih saja peduli. Damduk lalu menjawab bahwa ia sudah memarahi suaminya yang selingkuh. Apakah tindakannya itu bukan termasuk marah? Ia pun mengatakan bahwa selama 20 tahun menikah suaminya sering selingkuh. Dan Damduk telah lama tahu. Ia juga berkata bahwa selama menikah Sugun tak pernah membawanya ke roller coaster rancangannya. Ini membuatnya sangat kesal. Damduk memang tak pernah membicarakan hal ini pada suaminya, sehingga ia terkesan tak peduli. Damduk sadar mereka kurang berkomunikasi. Damduk pernah memikirkan untuk bercerai dari Sugun. Tapi ketika ia sadar Sugun pasti akan menikahi wanita lain, maka ia mengurungkan niatnya. Ia pun lalu memutuskan untuk menyimpan sendiri kepedihannya. Sugun lalu mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Ia membeli tas bermerek sebagai tanda permintaan maaf. Dan Ted, yang melihat tas itu, juga merasa senang. Damduk lalu pergi ke pasar sayur sambil memamerkan tas pemberian suaminya. Ia belanja semua menu makanan favorit suaminya. Namun dalam perjalanan pulang, Damduk mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Sugun yang mendengar berita itu sontak sedih dan tertekan. Ia menyesali semua yang telah terjadi selama ini. Mengapa orang baru mau menghargai sesuatu setelah merasa kehilangan? Sugun lalu berubah 180 derajat, ia menjadi tak bersemangat. Hanya bisa mengandalkan alkohol untuk mengalahkan kesepiannya. Bahkan ia pernah terpeleset ketika berada di kamar mandi. Ia sering berbaring dengan tatapan kosong sepanjang malam. Miyang lalu menjenguk keadaan kakaknya. Ia tahu bahwa kakaknya betul-betul terluka. Dari Miyang pula Sugun tahu bahwa mendiang istrinya dulu telah mengetahui perselingkuhannya. Hal ini membuat Sugun merasa semakin bersalah. Di sisi lain, Bongsu yang merasa sering dimarahi oleh istrinya. Ditambah lagi dirinya yang kehilangan pekerjaan. Menemui Jenny untuk bisa memulihkan semangatnya. Mereka lalu sering menghabiskan waktu bersama. Keduanya juga sering memainkan games tenis di rumah Jenny. Bongsu merasa perbedaan besar antara Jenny dan istrinya. Bersama Jenny ia merasa ada banyak kesamaan. Ia merasa Jenny satu frekuensi untuk diajak berbicara segala hal. Hal itu yang mempengaruhinya. Dan Bongsu mulai rutin sembunyi-sembunyi menemui Jenny. Kemudian Bongsu mengikuti saran Jenny untuk mengganti restorannya dengan menu masakan Cina. Ia pun membuatkan hidangan masakan Cina untuk keluarganya. Masakan itu sangat lezat, dan mereka sepakat mengganti restoran itu dengan masakan Cina. Sejak itu, restoran menjadi ramai. Setiap hari penuh oleh pelanggan. Hal ini membuat Miyang kagum terhadap Bongsu, menganggapnya sebagai suami yang hebat. Bongsu lalu merasa sangat puas dan bangga. Kadang ia berjalan dengan sikap angkuh. Di saat itu, Sugun telah melihat semuanya. Ia pun mengingatkan adik iparnya agar tak kebablasan seperti dirinya.
Hari ini Miyang ulang tahun. Bongsu menghadiahkan istrinya sebuah piyama mahal. Meskipun ukurannya sedikit lebih besar, namun Miyang tetap senang. Mereka pun larut dalam kebahagiaan. Lalu Jenny mengajaknya bertemu di rumah Bongsu. Hal ini membuat Bongsu sangat gugup. Bongsu ternyata membeli 2 piyama dan memberikannya kepada 2 wanita. Ia jujur kebingungan menentukan ukuran piyama tersebut. Bongsu lalu mengantar Jenny pergi. Jenny masih belum menyerah. Jadi ia datang ke restoran untuk mendaftar sebagai pelayan. Hal ini tentu membuat Bongsu cemas. Bongsu berusaha mengarang alasan bahwa pekerjaan di restoran itu tak cocok untuk Jenny. Tapi Miyang malah memiliki ide untuk mempekerjakan Jenny sebagai pembantu di rumah Sugun. Jenny akhirnya bekerja di rumah mereka. Artinya jelas, keduanya sama-sama memiliki banyak kesempatan. Sejak kedatangan Jenny, Sugun menjadi kembali bersemangat. Ia tak lagi pesimis. Hari itu, Sugun mengunjungi makam istrinya. Di sana ia melihat ada seseorang yang membawakan bunga tulip di nisan istrinya. Ia merasa curiga dan pulang untuk memeriksa sesuatu. Di sana ia menemukan foto mesra mendiang istri dan tukang pijat langganannya. Di saat itulah Sugun mengetahui perselingkuhan istrinya juga. Keesokan harinya, Sugun membawa tongkat bisbol ke makam istrinya. Ia hampir saja memukul kepala selingkuhan mendiang istrinya. Tapi ia justru dimarahi balik dan mengatakan bahwa istri Sugun telah kesepian karena ditinggalnya selingkuh. Sugun sendirilah yang justru tak memedulikan perasaan Damduk. Misalnya, Sugun selalu memberikan mawar sementara istrinya menyukai bunga tulip. Sugun merasa tak terima. Ia menjadi marah dan hendak meninju lelaki tersebut. Lelaki itu pun mempersilahkan Sugun memukulnya karena ia menyadari kesalahannya. Lalu untuk menebus kesalahannya, lelaki itu menggunakan keahliannya dengan memijat tubuh Sugun. Di sisi lain, meski Bongsu menentang kehadiran Jenny di rumah, ia tetap tergoda oleh kecantikan wanita itu. Setiap kali di hadapan Jenny, Bongsu selalu tak berdaya, sehingga mereka sering melakukan aksi olahraga bersama. Tapi, sepandai-pandainya melompat akhirnya jatuh juga. Ketika Miyang sedang online, ia melihat piyama yang sama dalam postingan Instagram Jenny. Di situ Miyang mulai curiga terhadap suaminya. Ia mulai mengawasi tingkah Bongsu. Ketika sedang mengintip, seorang koki yang bekerja di restorannya langsung meremas bokong Miyang. Ternyata keduanya pun memiliki hubungan gelap. Koki amatiran itu selalu ingin tidur bersama Miyang. Jika tidak, ia akan menyebarkan foto mesra keduanya. Menghadapi situasi tersebut, Miyang lalu curhat pada abangnya. Ia ingin meminta saran dan bantuan dari Sugun. Sugun lalu menemui koki amatiran itu. Ia lalu memarahinya karena telah berselingkuh dengan Miyang. Lalu menasehatinya agar tak lagi mengganggu Miyang. Jenny lalu mulai merasa tak nyaman menjalani hubungan tanpa status. Ia pun bermaksud untuk membuka hubungannya dengan Bongsu. Keduanya lalu bertemu di restoran barat. Jenny bilang dia bersedia bertanggung jawab jika Bongsu mau mengakhiri dan memperjelas hubungan keduanya. Karena istrinya sedang hamil, Bongsu tetap memilih keluarga lamanya. Bisakah Jenny menerimanya? Jenny telah sengaja membuka hubungan gelapnya di medsos, termasuk informasi pertemuannya di malam itu bersama Bongsu. Dengan begitu, ia berharap orang-orang akan membacanya, sekaligus mengkonfirmasi perselingkuhan mereka. Miyang penasaran apakah betul yang dimaksud Jenny adalah suaminya. Maka ketika Bongsu melihat kedatangan Miyang, ia tak berkutik sama sekali. Segera ia bersembunyi di bawah meja. Lalu Jenny menceritakan pada Miyang tentang pacarnya. Ia bahkan menjelaskan ciri-ciri lelaki tersebut. Miyang sadar jika yang dibicarakan Jenny adalah perawakan suaminya. Mendengar pembicaraan itu, Bongsu yang berada di bawah meja makin ketakutan. Dia memeluk paha Jenny dan memohon padanya untuk berhenti bicara. Di saat itu, seorang pelayan lewat. Bongsu memanfaatkannya untuk kabur dari restoran itu. Tapi, ia malah bertemu Sugun di depan pintu restoran. Ia ingin Sugun membantunya. Ia berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi dan mencintai Miyang seutuhnya untuk menyelamatkan keluarga adiknya. Sugun pun memberanikan diri dan membiarkan dirinya sebagai tameng perlindungan Bongsu. Di meja makan, Sugun mengaku jika pacar yang dimaksud Jenny adalah dirinya. Jenny pun kaget dan keheranan melihat tipu muslihat yang dilakukan Sugun, sehingga ia tak bisa membantah satu kata pun. Miyang merasa sangat aneh dan heran. Ia lalu pulang ke rumah. Di sana, Miyang dan Bongsu saling menatap. Lalu keduanya berpelukan. 4 orang tersebut lalu hidup bersama dengan rahasianya masing-masing. Film ini mengajari kita untuk selalu bersyukur dan menghargai segala hal yang telah kita miliki. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bertemu dengan sesuatu yang mungkin lebih bagus dari yang telah dimiliki. Tapi ingatlah apa yang telah disampaikan dari film ini. Maka saya berharap semua orang akan menghargai orang-orang di sekitarnya.